warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah. Allah masih memberi kita hidup sehingga kita sampai pada malam ke-23 Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Semoga kita bisa mengisi malam-malam yang akan datang dan juga malam hari ini dengan ibadah yang paling sempurna. Berselawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia, mewabahnya virus corona pada saat ini yang melanda jagat raya ini secara global memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan manusia, sehingga dalam menghadapinya pun kadang-kadang beragam perilaku-perilaku yang dipertontonkan oleh manusia kepada kita. Muslimin yang berbahagia, memang kehidupan seperti ini, pembatasan sosial atau social distancing atau juga lockdown dan lain sebagainya membuat cara hidup kita berbeda. Oleh sebab itu kaum muslimin yang berbahagia, kadang-kadang kita tidak siap menghadapi cara hidup seperti ini. Dalam beberapa hasil penelitian menunjukkan, umpamanya di Wuhan sendiri, ketika diberlakukannya lockdown, dalam istilah kita disebut dengan pembatasan sosial yang berskala besar, sehingga membatasi perilaku keseharian kita. Maka kaum muslimin yang berbahagia, dengan adanya lockdown atau juga pembatasan sosial berskala besar ini, seperti umpamanya di Wuhan itu sendiri dilaporkan, ketika itu terjadi, ketika virus ini mewabah, maka perilaku-perilaku yang dipertontonkan atau yang ditunjukkan oleh manusia-manusia di dalam kehidupan rumah tangganya itu banyak menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Banyak wanita-wanita, para istri diperlakukan secara tidak wajar. Itu yang terjadi. Kenapa hal ini terjadi kaum muslimin yang berbahagia? Karena kita tidak siap menghadapi kondisi, sehingga muncul kecemasan, sehingga muncul stres, dan untuk pelampiasannya kita berperilaku yang tidak baik kepada pasangan hidup dan bahkan kepada anak-anak kita. Begitu juga yang dilaporkan oleh hasil studi Universitas Michigan umpamanya. Hasil studinya dari angket yang diberikan secara terbuka kepada masyarakat, maka banyak masyarakat yang melaporkan bahwa perilaku mereka ketika berada di rumah kadang-kadang membuat mereka untuk berperilaku yang tidak wajar, memperlakukan anak-anak secara kasar. Mereka seharusnya ketika di rumah mampu membangun kedekatan dengan pasangan, membangun kedekatan dengan anak, tetapi karena mereka cemas, mereka tidak mampu atau tidak bisa menghadapi kondisi ini secara baik, belum siap menghadapi kondisi seperti ini, sehingga pelampiasannya banyak mereka akui, mereka sampai memukul anaknya berkali-kali. Dalam satu minggu bahkan 2-3 kali mereka berperilaku seperti itu. Maka kaum muslimin yang berbahagia, hal-hal kecemasan atau stres seperti ini memang obat yang paling mujarab atau solusi yang paling indah, kita kembali kepada ajaran agama kita. Maka orang-orang yang berada di Wuhan sebagai negara komunis, atau juga orang-orang yang berada di barat, di Inggris dan lain sebagainya, yang memang mayoritas mereka bukan beragama Islam dan mereka juga tidak peduli kadang-kadang dengan agamanya, maka tentu mereka tidak siap menghadapi kondisi ini. Maka kaum muslimin yang berbahagia, kita yang berada di negeri ini, negeri Melayu,
berada di Indonesia sebagai mayoritas Muslim, maka kita punya solusi yang paling indah, yaitu kembali kepada ajaran Islam. Islam memberikan tawaran solusi yang terbaik bagi kita ketika kita menghadapi berbagai macam cobaan, ketika kita menghadapi kehidupan-kehidupan yang akan melahirkan sebuah kecemasan. Muslimin yang berbahagia, apa yang ditawarkan oleh ajaran kita agar kita jangan sampai stres, jangan sampai cemas ketika menghadapi persoalan-persoalan kehidupan? Yang pertama, ketika kita menghadapi kondisi seperti ini, hal yang utama yang mesti kita dahulukan adalah berprasangka baik kepada Allah. Karena Allah katakan dalam hadis kursinya, Ana inda zanni abdi bih. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepada aku. Maka kaum muslimin yang berbahagia, adanya musibah seperti ini atau adanya pandemi seperti ini, kita mesti berprasangka baik kepada Allah bahwa ini bukan sesuatu kebetulan yang terjadi, tetapi ini memang sudah tersurat dalam kitabnya, yang sudah tersurat dalam Lauh Mahfuz, bahwa tahun 1441 Hijriah ketika kita berada pada bulan Ramadan, kita memang menghadapi seperti ini. Maka berprasangka baik kepada Allah menurut para ulama maknanya adalah kita akan diberi ampunan oleh Allah kalau kita minta ampun. Kita akan diberi kecukupan kepada Allah kalau kita minta kecukupan. Kita akan diberi rahmat oleh Allah kalau kita minta rahmat. Maka kaum muslimin yang berbahagia, jangan pernah berprasangka jelek, jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Jangan pernah mengatakan oh sulit, jangan pernah mengatakan oh hidup ini susah. Maka ketika kita mengatakan susah, sulit dan lain sebagainya, itu juga akan membuat tekanan-tekanan dalam batin kita, sehingga kita pun betul-betul akan mengalami kesulitan. Maka jalan satu-satunya yang pertama adalah selalu berprasangka baik kepada Allah. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, yang kedua, perlu niat yang ikhlas dalam menghadapi berbagai macam cobaan hidup, dan kita melakukan sesuatu, maka perlu niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas bukan sesuatu yang tumbuh begitu saja, tetapi keikhlasan itu tumbuh dari keyakinan. Ikhlas muncul karena iman kuat, tauhidnya benar atau tauhidnya murni, akidahnya kokoh. Maka baru akan melahirkan sebuah keikhlasan. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang berbuat betul-betul mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengharapkan sesuatu yang pamrih, kemudian kita tidak mendapatkan pamrih itu, tentu akan menimbulkan penyesalan dalam diri kita. Maka kaum muslimin yang berbahagia, mulailah melakukan sesuatu dengan ikhlas. Setelah kita melakukan ikhlas, kita tidak bisa berlepas diri dari ikhtiar yang terbaik. Karena niat ikhlas itu tidak bisa berdiri sendiri. Mesti dilanjutkan dengan perilaku yang terbaik. Mesti dilanjutkan dengan perbuatan-perbuatan yang terbaik. Kemudian setelah kita melakukan yang terbaik, lalu mesti ada apa yang kita kenal dengan tawakal. Mesti kita berserah diri kepada Allah. Serahkan hasilnya kepada Allah. Kalau hasilnya sesuai dengan harapan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur karena kita bertawakal. Tetapi kalau hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, karena kita bertawakal kepada Allah, maka akan melahirkan sikap sabar dalam hidup kita. Inilah indahnya Islam, kaum muslimin yang berbahagia. Maka tidak akan ada kecemasan, tidak akan ada stres dalam hidup dan kehidupan kita kalau kita betul-betul mendahulukan keikhlasan, lakukan yang terbaik, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang berbahagia, yang perlu kita lakukan adalah menjaga sholat kita. Maka sholat mesti harus selalu kita tunaikan. Karena sholat adalah salah satu sarana bagi kita untuk senantiasa membangun komunikasi dengan Allah, membangun interaksi dengan Allah. Maka Rasul katakan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Maka ketika kita sholat, kita betul-betul melakukan komunikasi, melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca riwayat bagaimana Rasulullah SAW, setiap ada masalah, beliau sholat. Ketika sudah sholat, beliau dapat solusi. Maka kaum muslimin yang berbahagia, jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah kita lalaikan sholat. Lakukan dengan sebaik-baiknya, lakukan dengan sekhusyuk mungkin, sehingga akan menimbulkan ketenangan kita.
Maka Allah menyuruh kita, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong kita. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian, apa yang mesti kita lakukan yang ditawarkan oleh Islam kepada kita dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup seperti ini adalah senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah. Muslimin yang berbahagia, mengingat Allah atau berzikir kepada Allah itu juga sebagai salah satu cara kita berkomunikasi kepada Allah. Dengan senantiasa berzikir kepada Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan senantiasa berzikir, maka hati kita akan menjadi tenang, hati kita menjadi tentram. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang berbahagia, petang hari, pagi hari, atau kapanpun kita haruslah selalu berzikir kepada Allah. Selalulah ingat Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Maka dimanapun kita, kapanpun itu, apabila kita selalu ingat Allah, maka tidak akan ada kecemasan, tidak akan ada rasa takut, tidak akan rasa was-was. La tahab wa la tahzan, innallaha ma'ana. Kemudian tentu kita berdoa. Jangan lupakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dalam hidup kita, yang akan merubah takdir-takdir kita. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang berbahagia, berdoalah kepada Allah. Curhatlah kepada Allah bagaimana kehidupan kita. Umpamanya kita baca, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami pikulkan. Beri maafkan kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Ini salah satu contoh doa kaum muslimin yang berbahagia. Kita curhatkan kepada Allah, ketambah beratnya hidup kita, maka selalulah kita komunikasikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta pertolongan kepada Allah. Kemudian yang terakhir kaum muslimin yang berbahagia, maka yang perlu kita lakukan adalah selalu jaga silaturahim. Karena kaum muslimin yang berbahagia kadang-kadang kecemasan, stres hidup kita karena hubungan kita dengan tetangga, karena hubungan kita dengan seseorang. Karena tidak baiknya hubungan kita membuat kita hidup tidak nyaman, sehingga muncul stres, cemas, dan lain sebagainya. Maka dengan selalu menjaga silaturahim, selalu berkomunikasi dengan tetangga, dengan orang lain, ataupun kita mencurahkan apa yang ada dalam diri kita kepada orang lain, berbagi kita, tentu akan meringankan beban hidup ini. Maka kaum muslimin yang berbahagia, Islam memberikan solusi yang terindah, solusi yang terbaik, bagaimana semestinya kita menjalani kehidupan apabila kita menghadapi tekanan-tekanan seperti tekanan yang datang adanya wabah COVID-19 ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.